Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua DKM, Bapak Ngaidi beserta jajaran pengurus, Bapak Ketua RW, Bapak Suhamat, jajaran pengurus, para sesepuh, pinsepuh, alim ulama, ustadz dan ustazah, wabil khusus para guru-guru kita semua yang ada di depan kita semua. Ada Ustadz Burhan, ada Ustadz Tejo, Ustadz Samiono, Ustadz Endang, Ustadz Lulut, Ustadz Zaid dan Ustadz Abdul Khalid. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan afiatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan meraih. Baru-baru ini timnas U17 berhasil masuk Piala Dunia melalui babak kualifikasi setelah mengalahkan Afghanistan 2-0, Yaman 4-1 dan Korea Selatan 1-0. Timnas Indonesia juga muncul kembali harapannya masuk Piala Dunia setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0. Mempertahankan permainan baik ketika mengalahkan lawan-lawannya lebih sulit dibandingkan mencapai kemenangan yang sudah diraih. Mempertahankan semangat ibadah pasca Ramadan itu lebih sulit dibandingkan meraih semangat ibadah ketika bulan suci Ramadan. Ramadan semua semangat, kondisinya sangat kondusif. Pasca Ramadan mempertahankannya tidak mudah atau tidak semudah ketika di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar semangat ibadah Ramadan ini dapat kita pertahankan. Yang pertama adalah senantiasa menjaga amalan yang wajib. Ini yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dengan melaksanakan yang wajib. Jadi komitmen konsisten atau bahasanya istiqomah untuk melaksanakan yang wajib dapat mempertahankan semangat kita ibadah pasca bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, menjaga atau menambah dengan amal-amal ibadah yang sunnah atau sering disebut dengan ibadah nafilah, ibadah tambahan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa ma yazalu yataqarrabu 'abdi ilayya bin nawafil hatta ahibbahu." Dan seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan aktivitas ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi tidak sekedar yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Kalau yang wajib sholat 5 waktu, maka mempertahankan sholat 5 waktu tepat waktu atau sholat waktu di masjid. Kalau ibadah yang sunnah dengan menambah dengan sholat yang rawatibnya. Begitu juga puasa ditambah dengan puasa yang sunnah. Dan yang ketiga adalah berusaha terus-menerus untuk melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit. Dan ini yang dapat mempertahankan kita untuk tetap semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin walaupun sedikit. Yang rutin walaupun sedikit. Kalau kita biasa sholat tarawih
biasa qiyamul lail 11 rakaat atau 23 rakaat, maka pasca Ramadan berusaha untuk terus-menerus qiyamul lail walaupun rakaatnya tidak 11, walaupun rakaatnya tidak 23. Minimalnya 2 rakaat ditutup dengan witir. Terus-menerus rutin kalau itu dilakukan, maka akan dapat mempertahankan ibadah kita, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud syukurnya adalah tidak puas dalam ibadah kepada Allah, tidak merasa cukup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, la yashba' mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu tidak semestinya merasa cukup dengan kebaikan yang ia dengar sampai ia bertemu atau sampai ia masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, mata yajidul abdu ta'mar rohah. Kapan seorang hamba dapat merasakan atau dapat beristirahat? Kata Imam Ahmad, idza wada'a qadamaihi fil jannah, ketika ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini, yang pertama adalah terus-menerus melaksanakan yang wajib, yang kedua menambah yang sunnah, dan melakukan aktivitas walaupun sedikit tapi rutin, dapat mempertahankan semangat ibadah kita pasca bulan suci Ramadan, sehingga kita semua masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga 5-7 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suharsono. Baik Bapak Ibu, masih ada satu tausiah, pesan-pesan kebaikan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu untuk yang terakhir Bapak Ustadz Burhan Ubaidillah STHI. Namun setelah ini juga kita masih ada, silakan Bapak Ibu, ada sajian yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu dari Masjid Nurul Huda. Monggo nanti nikmati, dan juga tentunya kita sebelum pisah kita bersalaman lebih dahulu. Kepada Bapak Ustadz Burhan Ubaidillah kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya sekaligus untuk ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu man ridwanihi amala. Assalatu wassalamu ala khairil wara wa ala alihi wa ashabihil fudala, amma ba'du. Bapak, Ibu, sepuh, bini sepuh, para hujjaj, para asatid rahimakumullah, waktu menunjukkan pukul 11 kurang 15 menit, udah kelewat waktu sarapan pagi. Yang ingetin aja. Jadi karena waktu sarapan pagi sudah kelewat, kudu dirapel sekaligus makan siang. Karena pesan sponsor, tim konsumsi tadi sudah disiapkan, maka katanya Pak Ustadz nggak usah lama-lama. Memang itu yang saya harapin. Maka saya menerapkan daripada pepatah orang Betawi,
ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan lohan. Lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele, karena saya lihat Bapak Ibu udah nggak tahan pengen makan. Maka kalau saya lama-lama ngomong makruh, entarnya pada ngedumel, ceramah di belakang ngedumel, ilah lama banget ini, udah ceramahnya banyak, pada lama, ngantuk, wah ilah pada ngedumel. Maka khawatir ikhlasnya ibu berkurang. Yang awalnya amal jadi umel, yang awalnya amal jadi umel. Jangan sampai iktikaf kita, taklim kita halal bihalal ini jangan sampai ternodai dengan berkurangnya keikhlasan. Setuju Bu? Setuju Bu? Jadi pilihannya mau pendek mau panjang. Mau pendek mau panjang, Pak. Mau pendek mau panjang. Bapak maunya panjang. Bu, mau pendek mau panjang. Pilihannya, kalau pendek masuk semua, kalau panjang separoh, milih yang mana? Yang pendek masuk semua daripada panjang masuk. Ya, pinter saya ikutin ibu-ibu. Yang pendek masuk daripada yang panjang masuk separoh. Ceramah, bukan kemana-mana, ceramah. Yang pendek masuk semua. Maka yang ketiga, saya sekaligus menyampaikan dalam rangka Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus pula mohon pamit nanti kepada panitia, saya tidak bisa ikut bersama sampai akhir agenda karena agenda ada yang lain. Tadi pukul 3 baru pulang dari bandara mengurus jemaah keberangkatan umroh. Jadi saya pesan ke panitia, ada anak itik digigit tikus, tikusnya naik ke genting. Bila mana ada plastik langsung bungkus, kalau udah dibungkus langsung saya teng-teng. Kita itu mah akal-akalan gimana be ya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal hingga akhir mutiara-mutiara hikmah disampaikan oleh guru-guru kita. Maka suksesnya Ramadan diaplikasikan di Syawal ini. Ramadan adalah madrasah edukasi, Syawal madrasah aplikasi. Jangan cuman edukasi teori saja, yang penting actionnya, yang penting amaliyahnya, yang penting aplikasinya. Maka berbicara bagaimana interaksi manusia di bulan Syawal setelah Ramadan disampaikan oleh Imam Abu Lis As-Samarqandi dalam buah karyanya Tanbihul Ghafilin. Ar-rijalu bainan nasi salasun, bahwasanya manusia, di hadapan manusia ada 3 karakter. Ada berapa Bu? Ada 3 karakter manusia, dan ini tidak akan terlepas dari timur hingga barat. Semua manusia dirangkumkan dalam 3 karakter ini. Yang pertama, al-awwalu masaluhum kal-ghida. Perumpamaan manusia yang pertama adalah manusia yang hidupnya, yang bergaulnya, yang bersosialnya di masyarakat, di tetangga, di hadapan teman, di kantornya, dimanapun dia, kal-ghida, seperti makanan. Bu, pengen makan, butuh makanan, kelihatan dari muka-mukanya. Semua manusia butuh makanan. Yang awalnya lemes, makan jadi seger.
yang awalnya tidak punya tenaga makan jadi kuat. Ada manusia tipe karakternya kayak makanan suplemen, deket sama dia untung, deket sama dia untung. Pokoknya mah orang yang seperti ini jangan sampai enggak punya nomor HP-nya. Orangnya nguntungin, berangkat sama dia pasti makan gratis. Yang begini namanya masaluhum kalgida. Manusia hidupnya seperti makanan, dibutuhin sama orang. Betul apa betul? Anak kecil butuh, jawab kenapa? Anak kecil butuh, bayi butuh, pemuda butuh, orang tua butuh. Karakter yang pertama manusia masaluhum kalgida. Karakter hidupnya bermasyarakat dimanapun, beragama, bersosial, hidupnya seperti makanan, dibutuhin sama semua orang. Dalam pemerintahan dibutuhin, dalam keagamaan dibutuhin, tetangga, bermasyarakat dibutuhin. Yang begini manusia masaluhum kalghida, mereka seumpama makanan. Yang begini jangan sampai dimusuhin. Dimusuhin lapar, betul-betul. Dimusuhin kagak dapat. Yang begini kudu punya nomor HP-nya. Kalau nomor HP-nya update status lagi makan, langsung merapat baik, gak usah nunggu-nunggu. Orangnya baik. Yang pertama adalah manusia yang kehidupannya masaluhum kalgida. Ini senada dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat dalam siklus kehidupan manusia sampai kapanpun. Dari mulai bayi hingga tua butuh makan. Pokoknya kalau ada dia beres urusan. Namanya makan makanan. Rapat, oh pada berantem rapat, dikasih makan langsung repeh. Namanya dikasih makanan. Betul-betul. Lagi ceramah, oh ibu-ibu ngobrol, bapak-bapak ngobrol, bapak sebelah lagi makan, langsung repeh dikasih makanan. Maka karakter ada manusia kalau tidak seperti halnya makanan. Yang kedua, wasani, yang kedua masaluhum kaddawa, seumpama obat. Kita butuh sama dia hanya tempo-tempo aja. Butuh sama dia hanya tempo-tempo aja. RT butuh tempo aja, ke RW butuh tempo aja, tetangga butuh tempo aja. Ini mah main ke tetangga tiap hari, main ngedon ngopi. Ada begitu, ada. Nyusahin tetangga begitu mah, tiap hari ngedon ngopi. Namanya orang berteman, zurghiban tazdad hubban. Kalau kita mau menjaga harmonisasi, jaga silaturahmi, tapi jangan tiap hari nyusahin yang punya rumah. Maka ada manusia yang mana kita butuh sama dia hanya tempo-tempo aja. Kadang-kadang kita butuh sama tetangga, butuh. Maka mereka yang kedua, jaga silaturahmi, jaga hubungan. Sampai kapanpun kita butuh orang. Sampai kapanpun kita butuh orang lain. Anak kita sakit, minjem kendaraan ke tetangga, betul apa betul? Genteng kita bocor, minjem tangga ke tetangga. Kita butuh orang lain. Sampai kapanpun kita butuh orang lain. Mereka adalah seumpama obat, yang mana kita mengkonsumsi obat kalau kita sakit tempo-tempo aja. Sampai-sampai Jibril mewasiatkan kepada Rasul tentang masalah tetangga. Awas tetanggamu, awas tetanggamu. Saking mewasiatkannya Jibril, Rasul menyangka tetangga dapat warisan. Saking pentingnya hidup bersosial. Yang pertama, manusia seperti
seperti makan, tiap hari kita tiap hari kita yang kedua manusia seperti obat, tempo-tempo kita butuh RT, RW, tetangga, orang-orang yang dalam kehidupan kita, teman kerabat, mereka seperti obat. Yang ketiga, as-salisu masaluhum qadda. Yang ketiga, ada manusia bertetangga, bermasyarakat, bersosial, akan tetapi hadirnya seseorang tersebut qadda seperti hanya penyakit. Kalau penyakit deketin jauhin. Kalau penyakit deketin jauhin. Ada manusia yang kehidupannya troublemaker, pembuat masalah, yang begini sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka Al-Quran mengajarkan fa aslihu baina akhwaikum, jaga keberkahan, keharmonisan karena kalian semua adalah saudara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taghabun ayat 14 mengajarkan momentum saling maaf memaafkan. Al-Qur'an mengenalkan dengan 3 istilah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Islam mengajarkan maaf bukan sekedar maaf, tapi bagaimana Al-Quran mengajarkan konsep maaf memaafkan. Yang pertama adalah al-afu. Apa al-afu? Tarkul mu'aqabah, tidak membalas keburukan orang lain. Diomongin enggak ngomongin, betul Bu? Dijahatin enggak membalas jahat. Maka yang pertama al-afu, memaaf tanpa harus membalas kejahatan orang lain. Biarin baik, biarin baik. Pepatah bijak berkata, buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya tanpa harus kita menggoyang-goyangkan dahan dan rantingnya. Orang yang jelek, yang zalim, yang jahat, biarkan saja tanpa harus kita membalas kezaliman kejahatannya. Orang yang zalim, orang yang jahat akan nista, akan hancur dengan sendirinya. Seperti buah busuk, tanpa harus kita goyang-goyangkan dahan rantingnya, buah busuk akan jatuh dengan sendirinya. Yang pertama, wa in afu, maafkan tanpa harus kita balas keburukannya. Yang kedua, wa tasfahu. Apa itu wa tasfahu? Satrul dzanbi, al-iqrar, bukan hanya memaafkan tetapi menghilangkan bekas-bekasnya. Kata kita, yang udah apa-apa, yang udah apa. Itu namanya ashofu, bukan hanya memaafkan tetapi kita menghilangkan catatan buruknya. Yang udah gak usah diingat-ingat. Itu namanya memaafkan sekaligus melupakan. Yang hebatnya, yang ketiga, inilah sifat Allah Subhanahu wa taala, al-afuwul ghafur, maghfirah, bukan hanya memaafkan, bukan hanya melupakan. Satrul dzanbi, enggak mungkin, enggak disebarkan, biarin orang salah, orang jelek, orang zalim, gak usah diomong-omong kepada orang lain. Seperti halnya badan kita yang berlumuran dosa ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu kesalahan kita, enggak ada yang tahu maksiat kita, enggak ada yang tahu dosa kita. Padahal betapa hitam masa lalu kita, betapa busuk hati kita, betapa jorok kelakuan kita, tetapi oleh Allah dirapatkan, ditutup rapat, nggak ada yang tahu siapapun. Itu namanya maghfirah. Maka Syawal bukan hanya lebaran, bukan hanya melebarkan ruang rumah, bukan hanya melebarkan pintu rumah, lebarkan hati
kita. Yang lebar jangan Oh, yang lebar jangan hatinya lebarin, jangan dikotak-kot. Udah mas sempit di kotak, tambah nyesek. Udah mas sempit di kotak-kotak, udah sama tetangga nggak akur, sama sahabat nggak akur, sama ini nggak akur. Udah mah sempit di kotak-kotak. Maka lebarkan rumah silaturahmi, lebarkan hati dengan kotak-kotak. Bukan hanya dilebarkan, leburin, maafkan setiap kesalahan orang lain. Siap? Pepatah bijak berkata, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Apa bu? Coba ulangi. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sebenar-benarnya orang, sesoleh-solehnya orang, sepinter-pinternya orang, selempeng-lempengnya orang, pasti selama hidupnya pernah melakukan kesalahan. Kebalikannya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Coba ulangi. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada. Seburuk-buruknya orang pasti pernah melakukan kesalahan. Siapapun dia, maafkan, lupakan, gak usah diungkit-ungkit. Mari Syawal kembali seperti halnya SPBU, dimulai dari nol. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafwanai rahman wafwan rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisyikil fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mani'am bi yadil wa yarham. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SDM.